Tahun 2004 waktu itu saya sudah keluar dari pengabdian dari pondok begitu. Ketika keluar dari pondok, saya biasanya kan sering kumpul-kumpul ya, euforia lah biasanya dengan teman sama pondok begitu. Dan saya masih ingat kejadiannya di Sedati. Waktu itu kumpul di salah satu rumah temen begitu, sesama alumni pondok begitu ya. Kita kumpul-kumpul di situ bercengkrama, guyon-guyon, kamu ngabdi di mana dan sebagainya. Tiba-tiba datang dua orang itu bawa tas khas ya, bawa tas kemudian khas banget ini kayaknya mau presentasi. Waktu itu saya belum tahu mau presentasi. Tiba-tiba disediakan papan tulis begitu kan, emang rumah teman saya yang kita kumpul di situ adalah rumah seorang guru, ada papan tulisnya dari whiteboard gitu ya. Kemudian dua orang ini mulai, nah satu orang itu bercerita satu gitu ya, kemudian bercerita tentang bisnis, bercerita tentang sebuah prospek begitu. Dan akhirnya tiba-tiba gambar bulat-bulat begitu ya. Ini yang produknya kalau Anda punya anggota, kalau punya downline. Nah, baru tahu saya waktu itu. Ternyata dua orang ini adalah agen MLM ya. So, produknya apa nih? Produknya adalah bahan dari madu-maduan, bahan dari lebah gitu. Saya masih ingat salah satu hal yang menarik waktu itu. Ini adalah royal jelly, ini diambil dari tengkuk kepala lebah begitu ceritanya yang presentasi. Lalu yang punya rumah itu nyeletuk gitu. Loh, bro, itu suntikannya seberapa? Besarnya suntikannya itu sak piro kok bisa ngambil dari tengkuk kepala lebah? Karena saya waktu itu positive thinking dan menghargai effort dari dua orang ini, usahanya begitu keras presentasi gitu ya. Dan akhirnya saya join gitu. Ikutan MLM juga. Well, cerita ini juga berlaku buat dua teman saya yang lain ya. Ada mereka satu itu pulang dari sepak bola sore-sore. Setelah seharian diam bengkel, dia punya bengkel di rumah begitu. Tiba-tiba datang nih satu orang presentasi gitu. Bicara uang gede padahal udah punya bengkel waktu itu. Akhirnya join juga. Salah satu teman saya juga itu sudah kerja di pabrik kayu di daerah Mojokerto. Karena teman akrabnya dia, udah wis kamu metu kok kerja melok iki duit gede gitu. Karena temen kan presentasinya beda gitu. Akhirnya ikutan keluar juga. So, kita akhirnya gabung dalam kubangan bernama MLM itu. Dan saya waktu itu kafah sekali ya. Artinya kafah itu benar-benar saya sering dan suka banget door to door ya. Karena emang jiwa pedagang dari keluarga saya ini kental sekali. Saya sering sekali door to door, seneng banget. Nawarin apa begitu keliling itu saya seneng banget seperti itu. Itu sudah kayak mendarah daging. Dan pernah itu saya bikin brosur bersama teman saya juga, yang bukan yang presentasi tapi yang kerja di pabrik waktu itu, yang udah keluar dari pabrik, dari pabrik kayu itu ya. Bikin brosur, bunyinya adalah lowongan kerja gitu. Saya fotokopi, saya potong-potong, saya sebar di perempatan Juanda. Nah, perempatan Juanda itu kan gede ya, saya sebar begitu. Lowongan kerja, interview hari Sabtu apa Minggu lupa saya. Wah, detail di situ ya. Ketiga hari H yang datang tuh banyak banget bro, kelas dunia yang datang itu banyak sekali. Aduh, orang kan niatannya itu adalah lowongan kerja ya, ternyata presentasi MLM. Kampret memang ya. Kalau inget-inget itu saya kayaknya dosa besar tuh ya. Nah, salah satu juga saya sering door to door itu saya inget tuh daerah Ngagel gitu, saya door to door di Ngagel, ketemu di sebuah kantor agensi. Waktu itu saya ketemu dengan satu pasangan suami istri yang kerja di agensi itu, kerja nawar-nawarkan perumahan. Ya, saya nggak bisa sebut namanya. Jadi mereka berdua tertarik begitu ya dan sangat positif sekali. Dan akhirnya ikutan join juga, bahkan ikutan meetingnya, ikutan ketemu dengan leader-leadernya, kemudian ikutan kursus-kursusnya, macam-macam. Jadi masuk juga dengan kafah gitu ya, masuk dengan sungguh-sungguh begitu. So, pernah suatu ketika itu saya ke Tuban naik sepeda motor bersama istri dari yang saya presentasi tadi itu ke Tuban bro. Karena emang gigi saya ini kan sudah tertutup ya. Dan waktu itu helmnya masih helm cebok ya, belum berlaku helm yang SNI sekarang. Itu saya kan gak bisa mingkem tuh. Jadi saya ngowoh gitu aja sampai di lokasi tuh bro, gigi tuh hitam kena knalpot dari truk gitu. Ke daerah Bojonegoro ya, Tuban. Perbatasan pokoknya nggak entah Tuban entah Bojonegoro saya lupa. Daerahnya di pedalaman begitu. Kita presentasi orang sakit bro. Ini
orang sakit di presentasi kelas dunia. Jadi ini kalau ingat-ingat zaman itu, waduh, ampun-ampun, saya jadi waktu itu adalah saya benar-benar berhalusinasi ya, delusional. Jadi mikirnya itu uang gede kalau segini sekian, delusional, halusinasi terus, dan itu akhirnya merasuk terus gitu ya. Dan, tapi realitanya nggak banyak yang join, kemudian juga sulit ya di tengah jalan. Ya sudah, berhentilah akhirnya. Dan saya waktu itu buka counter, kemudian saya kepanggil ke Papua, bekerja di Papua. Kemudian ya sampai detik ini 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 2021, saya penasaran dengan salah satu, dalam tanda kutip, downline dulu dan rekan kerja saya ketika di MLM itu kan, saya memang terakhir dengar kabar beliau itu jualin rumah begitu. Saya masih ingat, saya kemudian terakhir rumahnya itu dia jualin di kawasan Masangan ya, Masangan. Saya ke lokasi itu sendirian, saya ke situ mampir. Rumahnya Bapak A mana ya? Oh, rumahnya bos ini Pak. Iya benar. Tapi Pak, bapaknya ada enggak? Bapaknya sekarang di perumahannya sebelah sana gitu. Wah, kelas dunia, sudah jadi bos. Saya datang ke tempatnya. Jadi memang suami istri yang saya temui di Ngagel dan ikut join MLM tadi itu, sekarang adalah buka agensi sendiri dan dipercaya big boss sampai nolak saya dengar itu, menurut ceritanya ya. Dan sudah yang di bawah dia itu 3 kawasan perumahan, dan jadi setiap tempat dia punya rumah gitu. Mobilnya juga oke, anak-anaknya juga berhasil kuliah di kedokteran ya. Jadi secara finansial alhamdulillah luar biasa. Wah, luar biasa, ini bahasa MLM ya. Artinya bahwa mereka sukses secara finansial. 17 tahun kemudian, itu tahun 2004 ya, masih berjualan rumah. Ya bayangkan waktu itu mungkin properti belum se-booming sekarang, tetapi memang pilihannya untuk terus melanjutkan properti itu ada pilihan yang tepat. Dan kabar-kabar buruk lainnya itu adalah bahwa leader-leader MLM dulu itu ternyata sampai sekarang juga pindah-pindah MLM gitu ya. Amsyong gitu. So, ini moral ceritanya itu apa? Jadi memang kalau kita salah pilih waktu itu, dan memang kita tidak aware terhadap diri kita sendiri, kemudian kita tidak maksudnya kita itu delusional, halusinasi, ya akhirnya ya seperti itu, gagal di penghujungnya ya. Saya juga terakhir itu September tahun lalu 2020. Waktu itu saya diundang juga teman gitu kan, adik kelas saya, anak pesantren juga, presentasi gitu loh. 17 tahun bro, itu 2004, dan sekarang 2021 masih ada juga yang join MLM, penghemat BBM. Dan waktu itu September 2020 saya masih ingat katanya, nanti Januari 2021 saya akan datangkan Fortuner. Gini ya, please, ini bukan saya merendahkan atau enggak. Ya punya garasi dulu satu. Kemudian kedua, itu Fortuner itu bannya aja mahal gitu loh. Pajaknya juga mahal. BBM-nya juga harusnya juga yang Dex begitu, bukan pakai biosolar kan begitu. Jadi seluk-beluk Fortuner itu kita belum tahu gitu detailnya, perawatannya gimana, belum lagi mikirin pajaknya dan lain sebagainya ya. 17 tahun 2021 kemudian itu masih ada yang juga nawarin secara menggebu-gebu. Jadi saya waktu itu di presentasi tahun 2021 melihat saya dulu ketika tahun 2004 begitu menggebu-gebu. So, kawan-kawan sekalian, ini ada cerita yang mungkin saja menyinggung, tapi setidaknya adalah pengalaman pribadi bahwa kalau seumpama kita itu delusional, kita itu halusinasi, ya ujung-ujungnya tidak mungkin dan tidak masuk akal. Meskipun juga ada yang berhasil, ya itu rezekinya dia, tetapi kalau diambil rata-ratanya ya kalau delusional sulit lah untuk kita itu bisa sustain, bisa stabil di situ. Jadi bukan berarti buruk semuanya ya, adalah dikit sekali baiknya dari MLM itu ya. Dia mengajarkan untuk rapi, mengajarkan untuk presentasi yang bagus dan mental baja tentu saja. Sampai saya bikin brosur seperti itu yang datang banyak. Aduh, gila-gilaan ya. Baiklah,
itu saja mungkin cerita untuk malam hari ini, karena habis ini saya akan cabut dulu ke Sidoarjo. Jika memang ada sanggahan silahkan, kalau ada masukan silahkan. Kalau misalkan sampean lagi berkelahi dengan istri Anda, share video ini ke istri Anda, ke mertua Anda, ke besan Anda, supaya bisa raket lagi tali silaturahminya. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan dan gitu aja. Bye bye.